Oke, kali ini kita akan membahas mengenai persamaan Schrödinger sistem banyak partikel. Jadi, kebanyakan sistem nyata seperti inti atom gitu ya, nukleon, atom itu sendiri, molekul, zat padat, gas, dan lain-lain itu terdiri dari banyak partikel kan, nggak mungkin kita hanya meninjau satu partikel gitu aja, bebas gitu. Pasti ada banyak gitu ya. Misalkan seperti atom gitu. Atom itu kan memiliki banyak elektron yang memutarinya ya, meskipun kita nggak mengatakan memutarinya. Terus zat padat kita bisa melihat bahwa sebuah kristal itu terdiri dari banyak atom-atom yang terikat seperti ini ya. Nah, begitu pula molekul-molekul lain, terus gas dan lain-lain gitu ya. Nah, sistem dengan banyak partikel ini disebut sebagai ya sistem banyak partikel gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk persamaan gerak untuk n partikel? Ya, berarti persamaan gerak untuk n partikel dapat dicari dengan memperumum persamaan gerak untuk satu partikel. Jadi, keadaan dari sistem dengan n partikel tanpa spin itu dideskripsikan oleh fungsi gelombang total. Di psi sebagai fungsi R1, R2, R3, dan seterusnya sampai Rn, T, di mana R1, R2, R3, R3 sampai Rn ini tidak lain adalah vektor posisi dari masing-masing partikel kalau kita gunakan sistem koordinat gitu ya. Nah, di mana modulus kuadrat dari psi D pangkat dikalikan volumenya, volume dari R1, R2, R3 sampai Rn gitu ya, itu menunjukkan probabilitas menemukan partikel satu pada daerah R1 dan R1 plus D pangkat 3 R1, menemukan partikel 2 pada daerah R2 dan R2 plus D pangkat 3 R2, dan seterusnya, dan juga menemukan partikel ke N pada daerah Rn dan Rn plus D pangkat 3 Rn gitu ya, pada waktu tertentu, waktu yang sama yaitu T. Jadi ini memperumum perumusan fungsi gelombang yang telah kita kenal sebelumnya untuk satu partikel. Kalau satu partikel ya berarti modulus kuadrat psi D pangkat 3 volume atau dV gitu ya. Itu kita dapatkan probabilitas menemukan satu partikel pada daerah selang itu gitu ya. Nah, ini memperumum. Dan juga kondisi normalisasi dari fungsi gelombang totalnya adalah integral dari modulus kuadratnya ya. Modulus kuadrat psi dan elemen volume semua itu sama dengan 1 gitu ya. Dimana fungsi gelombang psi itu adalah fungsi gelombang solusi persamaan Schrödinger berkandung waktu, yaitu I hafal parsial T psi sama dengan Hamiltonian psi gitu. Nah, bentuk Hamiltonian untuk n partikel itu diberikan ya berarti jumlahan dari semua operator momentum dari setiap partikel dibagi dengan 2 kali massa partikel ditambah dengan potensialnya, potensial yang mengikat setiap partikel ataupun potensial dari luar gitu ya. Nah, misalkan kalau di dalam kotak terus setiap partikelnya saling berinteraksi, misalkan antara berinteraksi dengan elektrostatik gitu, atau berinteraksi seperti osilator harmonik gitu ya. Nah, di mana operator momentum kuadrat itu tidak lain adalah minus h per kuadrat Laplacian setiap koordinat partikel. Ya kan? Jadi mc itu adalah massa partikel ke C, Pj adalah momentum partikel ke C, dan Laplacian J adalah Laplacian pada koordinat partikel ke C. Dan juga V itu adalah operator energi potensial totalnya. Nah, sifat-sifat operator pada banyak partikel itu memenuhi hubungan bahwa operator yang berkaitan dengan partikel berbeda itu akan komut. Jadi, XJPK itu sama dengan I bar delta JK. Kalau J-nya itu sama dengan K, ya berarti
I habar gitu ya. Karena kita tahu bahwa setiap partikel itu memiliki hubungan komutasi yang berbeda, memiliki ketidakpastian Heisenberg yang memenuhi ketidakpastian Heisenberg yang masing-masing. Jadi kita bisa mengukur dua partikel posisinya dengan waktu yang bersamaan. Begitu pula kita bisa mengukur partikel pertama posisinya dan mengukur momentumnya partikel kedua secara bersamaan. Tapi kalau mengukur partikel dan mengukur posisi dan momentum partikel yang sama, itu kita nggak bisa, dilarang oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg gitu ya, dan juga dilarang oleh hubungan komutasi ini. Jadi operator yang berkaitan dengan partikel berbeda itu komut. Nah, ketika V tidak bergantung waktu, maka solusi persamaan Schrödinger itu dia akan memenuhi keadaan stasioner. Jadi besinya itu kita bisa pisahkan menjadi suku tak bergantung waktu dan suku bergantung waktunya, yaitu E pangkat minus I ET per habar, di mana E itu adalah energi total sistemnya dan besinya itu adalah solusi dari persamaan Schrödinger tak bergantung waktu, itu ya minus jumlahan dari H bar kuadrat per 2mc Laplacian C kuadrat ditambah potensial besi sama dengan E besi. Nah, sekarang kita lihat contoh dari sistem banyak partikel itu tidak lain adalah atom yang memiliki elektron banyak. Nah, di bab sebelumnya kita telah menurunkan persamaan Schrödinger dan mendapatkan solusinya untuk atom hidrogen. Nah, ini atom berelektron banyak. Jadi misalkan sebuah atom itu memiliki zat proton pada nukleus dan dikelilingi oleh zat elektron. Jika R itu adalah merepresentasikan koordinat pusat masanya, maka fungsi gelombang atom itu bergantung terhadap 3 zat per 1 koordinat. Kenapa 3? Ya berarti karena setiap koordinat ini memiliki 3 komponen, ya X, Y, Z, atau mungkin R, theta, V, atau rho, theta, Z gitu ya. Tergantung koordinat yang digunakan. Nah, persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak itu secara memiliki bentuk seperti ini gitu ya. Jadi jauh lebih kompleks ketimbang atom hidrogen. Padahal kita menyelesaikan atom hidrogen itu sudah sangat sulit dan dengan banyak sekali pendekatan gitu ya. Apalagi kalau ribet seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau untuk partikel yang terbedakan dan tidak berinteraksi. Untuk sistem dengan n partikel terbedakan dan tak berinteraksi, setiap partikel itu memiliki massa MI dan memiliki potensial yang berbeda, VI, RI, di mana energi potensialnya itu adalah V totalnya itu sama dengan jumlahan dari energi potensial setiap partikel gitu ya. Tak terbedakan itu maksudnya massanya itu berbeda. Ya nggak cuma massanya, maksudnya banyak ya muatannya juga ya. Tapi kalau posisi dan kecepatan ya berbeda ya nggak masalah. Nah, Hamiltonian sistemnya itu dapat dipisahkan untuk setiap partikel. Kita bisa lakukan pemisahan variabel. Nah, dengan demikian persamaan Schrödinger untuk partikel n sistem itu ya H Hamiltonian bekerja pada besi yang bergantung terhadap bilangan kuantum untuk masing-masing partikel sebagai fungsi R1, R2 sampai Rn gitu ya, itu sama dengan E energi yang bergantung terhadap bilangan kuantum besi gitu ya. Nah, persamaan ini dapat dipisahkan dalam n besar persamaan untuk masing-masing partikel, di mana energi partikelnya, energi partikel ke I gitu ya, yaitu epsilon Ni gitu ya. Karena energi totalnya E itu sama dengan jumlahan dari epsilon Ni, jumlahan dari semua energi partikel. Dan juga fungsi gelombang totalnya itu adalah fungsi gelombang untuk perkalian dari fungsi gelombang setiap partikel gitu ya. Seperti kita melakukan pemisahan
koordinat gitu ya, pemisahan variabel gitu. Nah, ini kita pisahkan variabel setiap partikel, dan setiap partikel memiliki 3 koordinat. Jadi kita pisahkan lagi nantinya ya.